Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Di video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah fiksi, yaitu cerita kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Siren Head. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Pastinya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kartun Upin dan Ipin. Animasi kartun yang berasal dari Malaysia tersebut menceritakan tentang dua anak kembar yang memiliki kepala gundul atau botak. Kartun Upin Ipin sendiri memiliki cerita-cerita yang sangat menarik, seru, dan juga memiliki banyak pesan moral, sehingga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Upin dan Ipin. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kisah yang sedikit berbeda, karena di sini kartun Upin dan Ipin akan bertemu dengan monster humanoid berkepala sirine yang dikenal dengan nama Siren Head. Bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Jadi ceritanya, pada suatu hari Upin dan Ipin sedang pergi ke lapangan tempat mereka biasanya bermain bersama dengan teman-temannya. Upin dan Ipin sampai di sana terlebih dahulu dan tidak ada satupun teman mereka yang berada di sana. Upin dan Ipin kemudian menunggu teman-temannya itu datang karena sebelumnya mereka semua sudah janjian untuk bermain pada sore itu. Namun sudah setengah jam berada di sana, tidak ada satupun teman-temannya yang datang. Mungkin karena mereka semua sedang ada kesibukan. Upin dan Ipin pun sangat kecewa karena tidak bisa bermain bersama dengan teman-temannya, dan mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan bermain berdua saja. Nah, saat di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Ipin mendengar ada suara teriakan anak kecil dari daerah hutan yang ada di pinggir jalan. Suara tersebut terdengar sangat jelas sehingga langkah kaki mereka berdua langsung terhenti. Suara tersebut terdengar seperti orang yang menangis sambil berteriak meminta pertolongan. Upin Ipin pun sangat penasaran dari manakah datangnya suara itu. Kejadian itu terjadi sekitar jam 4 sore. Upin dan Ipin yang tadinya ingin pulang ke rumah, tiba-tiba memutuskan untuk memasuki hutan yang berada tidak jauh dari rumahnya. Setelah mengikuti di mana sumber suara itu berasal, mereka berdua lalu mendengar suara langkah kaki, seperti ada seseorang yang melintasi hutan. Namun anehnya, langkah kaki tersebut terdengar seperti langkah kaki sebuah monster raksasa yang membuat tanah sedikit bergetar ketika monster itu melangkah. Bahkan burung-burung yang hinggap di pepohonan di sekitar area itu langsung berterbangan akibat suara langkah kaki tersebut. Upin dan Ipin terus mencari di dalam hutan untuk memastikan makhluk apa itu sebenarnya dan mengapa ada suara anak kecil yang meminta pertolongan dari dalam hutan. Dan ketika Upin dan Ipin melihat ke arah atas mereka, mereka sangat terkejut karena ada penampakan monster raksasa dengan tinggi tubuhnya yang kurang lebih sekitar 40 kaki. Monster itu memiliki kepala yang berbentuk seperti dua buah sirene raksasa yang dapat mengeluarkan suara yang sangat menggema. Monster bertubuh humanoid itu tidak lain adalah monster Siren Head atau monster berkepala sirene. Setelah Upin dan Ipin melihat lebih jelas, ternyata di tangan monster itu ada seorang anak kecil yang seumuran dengan Upin dan Ipin. Dan sepertinya anak kecil itu baru saja ditangkap oleh monster Siren Head. Karena berteriak sangat keras, maka anak kecil tersebut kemudian dibuat pingsan oleh monster Siren Head dengan cara menggenggamnya lebih kuat daripada sebelumnya. Namun sepertinya anak kecil tersebut masih hidup.
hidup, karena kemungkinan anak kecil yang diculik oleh monster Siren Head akan dijadikan sebagai cadangan makanan, sehingga Siren Head akan membiarkannya tetap hidup agar nanti saat dimakan dagingnya masih segar. Karena seperti yang kita ketahui, monster Siren Head suka menyiksa manusia. Oleh karena itulah dia sering memakan manusia hidup-hidup. Setelah Upin dan Ipin menyadari bahwa itu adalah monster Siren Head, mereka sempat berpikir untuk pulang ke rumah saja. Namun karena dia kasihan dengan anak kecil yang diculik itu, maka pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengikuti monster Siren Head dan kemudian menyelamatkan anak tersebut ketika monster Siren Head sedang lengah. Upin dan Ipin kemudian bersembunyi di balik pepohonan dan mengikuti monster Siren Head tanpa disadari oleh monster Siren Head itu sendiri. Singkat cerita, Upin dan Ipin berhasil mengikuti monster Siren Head sampai ke sarangnya. Ternyata monster Siren Head tersebut tinggal di sebuah gua raksasa yang berada tepat di tengah hutan. Upin dan Ipin terus mengikuti monster Siren Head sampai ke dalam goa terdalam. Ketika memasuki goa yang merupakan sarang dari monster Siren Head, Upin dan Ipin sangat ketakutan karena di sekeliling mereka terdapat banyak sekali tengkorak manusia yang sepertinya mereka merupakan korban-korban yang sudah dimakan oleh monster Siren Head sebelumnya. Setelah mengurung anak yang diculik tadi, akhirnya monster Siren Head pergi keluar dari sarangnya lagi untuk mencari mangsa lain. Dan inilah kesempatan terbaik bagi Upin dan Ipin untuk bisa menyelamatkan anak yang dikurung tadi. Dan yang paling mengejutkan bagi Upin dan Ipin, ternyata bukan hanya ada satu anak saja yang sudah diculik oleh monster Siren Head, namun terdapat lebih dari 10 anak yang berada di kurungan tersebut. Dan pastinya mereka ini cepat atau lambat akan menjadi santapan bagi monster Siren Head. Upin dan Ipin dengan cepat membuka pintu dari kurungan tersebut dan ingin membebaskan mereka semua dari kurungan. Tapi sayangnya mereka berdua sudah terlambat karena ternyata monster Siren Head sudah datang kembali ke sarangnya. Dan Siren Head dengan jelas menyadari keberadaan Upin dan Ipin yang berada di dalam goa tersebut. Upin dan Ipin pun sangat ketakutan setengah mati karena monster Siren Head tersebut sekarang berada tepat di belakang mereka berdua. Mereka berdua kemudian tanpa pikir panjang langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan goa Siren Head tersebut. Dan mereka berharap monster Siren Head itu tidak mengejar mereka berdua. Tapi ternyata monster Siren Head tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Monster Siren Head tersebut dengan cepat mengejar Upin dan Ipin sampai keluar dari goa. Bahkan sampai keluar dari goa sekalipun, monster Siren Head masih tetap mengejar Upin dan Ipin yang berada di dalam hutan. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menakutkan karena jika sampai tertangkap, maka Upin dan Ipin sudah bisa dipastikan akan menjadi santapan bagi monster Siren Head seperti anak kecil lainnya. Untungnya Upin dan Ipin masuk ke dalam hutan sehingga monster Siren Head sedikit kesulitan untuk menangkap mereka berdua. Kemudian di saat mereka sedang berlari dari monster Siren Head, tiba-tiba Ipin tersandung akar pohon dan akhirnya membuat Ipin sampai terjatuh ke tanah. Upin yang melihat adiknya terjatuh langsung berlari kembali untuk membantu Ipin. Namun sayangnya Upin terlambat menyelamatkan adiknya tersebut karena ternyata monster Siren Head lebih dulu sampai ke tempat Ipin terjatuh. Monster Siren Head itu langsung menangkap Ipin menggunakan tangan besarnya yang sangat panjang. Ipin kemudian berteriak-teriak minta tolong. Namun Upin tidak bisa langsung menolong adiknya tersebut karena jika Upin sampai mengejarnya, maka kemungkinan terbesar Upin juga akan ditangkap oleh monster Siren Head. Dan jika Upin sampai tertangkap, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka berdua.
Oleh karena itulah si Upin tidak langsung mengejar monster Siren Head tersebut. Dia lebih memilih untuk bersembunyi sementara waktu dan memikirkan rencana untuk menyelamatkan Ipin beserta anak-anak lainnya yang sudah diculik oleh monster Siren Head. Setelah memiliki rencana yang matang, barulah Upin akan kembali memasuki goa tersebut yang merupakan sarang dari monster Siren Head. Di sisi lain, Ipin yang sudah ditangkap tadi pun berusaha untuk tetap tenang karena dia yakin Upin akan kembali untuk menyelamatkan dirinya. Ipin kemudian dibawa kembali ke sarang monster Siren Head dan kemudian Ipin dimasukkan ke dalam kurungan bersama dengan anak-anak yang lainnya. Mereka semua terlihat sudah putus asa dan juga sangat pasrah karena tidak ada jalan keluar untuk melarikan diri dari kurungan tersebut. Bahkan jika mereka berhasil keluar dari kurungan itu sekalipun, mereka akan tetap dikejar oleh monster Siren Head dan kemudian ditangkap lagi. Namun Ipin meyakinkan mereka bahwa Upin pasti akan kembali untuk menyelamatkan dirinya dan juga mereka semua. Sebenarnya Ipin juga sangat ketakutan. Dia takut jika dia akan dimakan oleh monster Siren Head tersebut sebelum Upin datang untuk menyelamatkannya. Dan tidak lama setelah itu monster Siren Head mengambil salah satu anak yang dia kurung. Dan pastinya kalian juga tahu bahwa anak yang dipilih itu akan langsung dimakan hidup-hidup oleh monster Siren Head. Dia sangat senang mendengar suara jeritan manusia yang kesakitan, terutama anak-anak kecil. Oleh karena itulah monster Siren Head memakannya secara perlahan sampai bangsanya itu benar-benar tewas saat dia makan. Ipin hanya bisa terdiam dan merinding ketakutan melihat betapa kejamnya monster Siren Head. Dia berharap agar Upin bisa datang secepat mungkin untuk bisa menyelamatkannya. Di dalam hutan, Upin berusaha untuk mencari jalan pulang. Dia berencana untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga warga bisa beramai-ramai menyerang monster Siren Head. Namun hal itu tidak jadi dia lakukan karena itu akan membuang-buang waktu. Sedangkan Ipin bisa kapanpun dimakan oleh monster Siren Head. Jadi Upin berencana untuk pergi sendirian dan kemudian menyelinap ke dalam sarang Siren Head ketika monster itu sedang tertidur. Kemudian ketika Upin sudah bersiap menuju ke sarang monster Siren Head, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang memegang pundaknya. Upin pun sangat terkejut karena mengira itu adalah hewan buas ataupun monster lainnya yang berada di hutan tersebut. Namun ternyata itu adalah seorang pria misterius yang tidak pernah Upin lihat sebelumnya. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kepolisian khusus yang ditugaskan untuk mencari jejak dari monster Siren Head. Dan kebetulan dia bertemu dengan Upin di dalam hutan. Kemudian Upin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan juga kepada saudaranya yaitu Ipin. Dan karena memiliki tujuan yang sama, mereka berdua lalu pergi ke sarang dari monster Siren Head. Upin pun merasa lebih aman karena dia ditemani oleh seorang polisi dari pasukan profesional yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Nah, itulah tadi cerita tentang kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Siren Head. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Siapakah pria misterius yang bertemu dengan Upin yang ada di akhir cerita tadi? Dan apakah kira-kira Ipin akan berhasil diselamatkan atau malah Ipin mungkin akan mati karena dimakan oleh Siren Head sebelum Upin datang untuk menyelamatkannya? Kalau kalian penasaran bagaimana kelanjutannya
kelanjutan kisahnya, kalian bisa tunggu di video selanjutnya. Dan sekali lagi saya jelaskan kepada kalian semua bahwa seluruh alur cerita dari video ini hanyalah sebuah kisah fiksi belaka. Jadi tidak akan berkaitan dengan cerita asli dari monster Siren Head ataupun dari kartun Upin dan Ipin sendiri. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.